Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang ta'riful fi'li bi'atibari zamani. Pengenalan fi'il berdasarkan waktunya. Baik, yang pertama adalah al-fi'lu al-madhi. Sebelum menuju penjelasan, marilah kita simak contoh-contoh berikut ini. Jarol kalbu. Anjing itu telah lari. Waqafar rajulu. Laki-laki itu telah berhenti. Do'al kitabu. Buku itu telah hilang. Daqqatis sa'atu. Jam itu telah berdetik atau berdetak. Ja'atil bintu. Anak perempuan itu telah datang. Baghotid dajajatu. Ayam itu telah bertelur. Baiklah, jika kita perhatikan kalimat-kalimat ini, kita temukan sebuah kata kerja. Karena setiap kata itu menunjukkan sebuah pekerjaan pada waktu yang khusus. Jika kita perhatikan satu persatu, maka kita akan mendapatkan sebuah arti kata yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau. Contoh, jarol kalbu. Pada contoh pertama ini, kata jaro menunjukkan pada sebuah perbuatan, yaitu lari, yang dilakukan seekor anjing pada waktu lampau. Jadi, anjing itu telah lari sebelum orang mengatakan jarol kalbu. Jadi sebelum seseorang mengatakan jarol kalbu, anjing itu telah lari. Atau sebelum saya mengatakan bahwa anjing itu telah lari, anjing itu sebelumnya sudah lari. Tidak mungkin anjing sedang duduk, lalu saya mengatakan anjing itu lari. Karena anjing itu belum lari. Kalau anjing sudah lari, baru saya bisa katakan anjing itu telah lari. Nah, kata telah lari dalam bahasa Arab dikatakan jaro. Kata jaro di dalam bahasa Arab dikatakan perbuatan yang dilakukan pada waktu lampau. Pekerjaan yang telah lampau dikatakan sebagai al-fi'lu al-madhi. Contoh kedua, kata waqafar rajulu. Waqafa menunjukkan sebuah pekerjaan yang telah lalu yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Saya mengatakan waqafar rajulu, laki-laki itu telah berhenti karena laki-laki itu telah melaksanakan sebuah pekerjaan, yaitu berhenti. Tidak mungkin saya mengatakan laki-laki itu telah berhenti padahal laki-laki itu sedang berjalan. Karena laki-laki itu telah berhenti, maka saya katakan laki-laki itu telah berhenti. Kata waqafa menunjukkan pada sebuah perbuatan yang telah lampau. Maka waqafa dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'lu al-madhi. Contoh ketiga, do'al kitabu. Buku itu telah hilang. Pada kata do'a menunjukkan sebuah perbuatan yang telah lampau. Sebelum saya mengatakan do'al kitabu, buku itu sebelumnya sudah hilang. Tidak mungkin buku itu sedang ada di depan saya, lalu saya katakan buku itu telah hilang. Karena buku itu jauh hari sudah hilang, maka saya katakan do'al kitabu. Buku itu telah hilang. Doa, kata doa itu menunjukkan sebuah kejadian, perbuatan yang sudah lampau. Maka kata doa itu dinamakan al-fi'lu al-madhi. Contoh yang keempat, daqqatis sa'atu. Jam itu telah berdetak. Kata daqqat
adalah kata yang menunjukkan sebuah perbuatan yang telah terjadi, telah lampau. Karena sebuah jam telah berdetak, maka saya atau seseorang bisa mengatakan jam itu telah berdetak. Tidak mungkin jam yang mati saya katakan jam itu telah berdetak. Karena jam itu telah berdetak, maka saya katakan daqqatis sa'atu, jam itu telah berdetak. Kata daqqa itu menunjukkan pada perbuatan yang telah lalu. Perbuatan yang telah lalu, perbuatan yang telah lampau dikatakan dalam bahasa Arab al-fi'lu al-madi. Kemudian contoh yang kelima, ja'atil bintu. Perempuan itu, anak perempuan itu telah datang. Kata ja'a menunjukkan sebuah perbuatan yang telah lampau, yang telah terjadi. Saya bisa katakan seorang perempuan, anak perempuan itu telah datang karena memang anak itu sudah datang. Tidak mungkin anak perempuan itu belum datang lalu saya katakan anak perempuan itu telah datang. Tidak bisa. Karena anak itu sudah datang, maka saya katakan dalam bahasa Arab, ja'atil bintu. Anak perempuan itu telah datang. Karena memang dia sudah datang. Maka kata ja'a dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah perbuatan yang telah lampau, telah terjadi. Kata yang sudah lampau, yang sudah terjadi dalam bahasa Arab dikatakan kata kerja yang telah lampau atau dalam bahasa Arab al-fi'lu al-madi. Kemudian yang keenam, ba'datid dajajah. Ayam itu telah bertelur. Kata ba'dah itu menunjukkan sebuah pekerjaan yang telah lampau, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seekor ayam. Ba'dah, perbuatan yang telah lampau, yang sudah terjadi. Tidak mungkin saya mengatakan ayam itu telah bertelur, sedangkan ayam itu belum bertelur. Karena ayam sudah bertelur, maka saya katakan ayam itu telah bertelur. Atau dalam bahasa Arab, ba'datid dajajah. Maka kata ba'dat itu menunjukkan sebuah perbuatan yang telah lampau. Pekerjaan yang telah lampau. Pekerjaan yang telah lampau dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'lu al-madi. Kata kerja yang telah lampau dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'lu al-madi. Tapi apa itu al-fi'lu al-madi? Dalam kaidahnya kita bacakan al-fi'lu al-madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan telah terlaksananya sebuah pekerjaan atau perbuatan, yaitu pada waktu yang telah lampau. Baik, berikutnya adalah al-fi'lu al-mudhari'. Sebelum kita menuju ke penjelasan, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Aghsilu yadayya. Saya sedang mencuci tanganku. Albathu thiyabi. Saya sedang memakai pakaianku. Nal'abu bil kurati. Kita sedang bermain bola. Tazbulu wardatu. Bunga mawar itu sedang layu. Namshi fil hukuli. Kami sedang berjalan di ladang. Yanbahul kalbu. Anjing itu sedang bergonggong. Yantabihul harisu. Penjaga itu sedang berhati-hati. Ta'kulul bintu. Anak perempuan itu sedang makan. Baik, jika kita perhatikan pada kalimat-kalimat ini, kita temukan sebuah kata kerja. Karena setiap kata itu menunjukkan sebuah pekerjaan pada waktu yang sedang berlangsung atau akan
akan berlangsung. Jika kita perhatikan satu persatu, maka kita akan mendapati sebuah arti kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang sedang berlangsung. Contoh aghsilu yadayya. Pada kata aghsilu menunjukkan sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung. Tidak mungkin saya mengatakan telah mencuci, padahal saya sedang melakukannya. Karena saya sedang melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mencuci, maka saya mengatakan aghsilu yadayya. Saya sedang mencuci tangan. Maka kata aghsilu adalah menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang berjalan. Dalam bahasa Arab, sebuah pekerjaan yang sedang berjalan dikatakan sebagai al-fi'lu al-mudhari'. Contoh yang kedua, albathu thiyabi. Saya sedang memakai pakaianku. Pada kata ini, yaitu albathu, menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang berjalan. Tidak mungkin saya mengatakan saya sedang mengenakan pakaian, padahal saya belum melaksanakan. Karena saya sedang melakukan, yaitu memakai pakaian, maka saya katakan dalam bahasa Arab, albathu thiyabi. Saya sedang mengenakan pakaianku. Kata albathu menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang berlangsung, maka dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'lu al-mudhari'. Contoh ketiga, nal'abu bil kurati. Kami sedang bermain bola. Kata nal'abu menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang berlangsung karena kita sedang bermain. Tidak mungkin saya mengatakan sedang bermain, padahal kami belum bermain. Karena kami sedang bermain, maka dalam bahasa Arab saya katakan nal'abu bil kurati. Kami sedang bermain bola. Maka kata nal'abu menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Arab, perbuatan yang sedang berlangsung itu dikatakan kata kerja yang sedang terjadi, atau kita sebut al-fi'lu al-mudhari'u. Contoh yang keempat, tazbulu al-wardatu. Bunga mawar itu sedang layu. Tazbulu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung. Karena memang bunga itu sedang layu. Tidak mungkin saya katakan bunga itu sedang layu, sedangkan bunga itu masih segar, terlihat segar. Karena bunga itu layu, maka saya katakan bunga itu sedang layu. Dalam bahasa Arab, saya katakan tazbulul wardatu. Maka kata tazbulu menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'lu al-mudhari'. Contoh yang kelima, namshi fil hukuli. Kami sedang berjalan di ladang. Kata namshi menunjukkan sebuah kata kerja yang sedang berlangsung. Kenapa? Karena memang kami sedang berjalan di ladang. Karena memang begitu. Tidak mungkin saya mengatakan kami sedang berjalan di ladang, padahal kami belum melakukan itu. Karena kami sedang melakukan itu, maka kami katakan nahnu namshi fil hukul. Kami sedang berjalan di ladang. Maka kata namshi adalah kata yang menunjukkan sebuah kata yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Arab, kata yang sedang berlangsung dikatakan al-fi'lu al-mudhari'. Contoh keenam, yanbahul kalbu. Artinya anjing itu sedang menggonggong. Kata yanbahu sebuah kata yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung. Karena pada contoh ini anjing sedang menggonggong. Karena anjing sedang bergonggong, saya tidak mungkin mengatakan anjing telah menggonggong. Karena perbuatan ini sudah sedang terjadi. Kalau perbuatan ini sedang terjadi, maka saya katakan yanbahul kalbu. Maka kata yanbahu adalah menunjukkan sebuah kata kerja yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'lu al-mudhari'.
Contoh yang berikutnya, yantabihul harisu. Penjaga itu sedang berhati-hati. Kata yantabihu menunjukkan sebuah kata yang sedang berlangsung. Karena memang yang terjadi adalah penjaga itu sedang berhati-hati. Tidak mungkin saya katakan sedang berhati-hati, sedangkan penjaga itu belum melakukan. Karena sedang melakukan, maka saya katakan dalam bahasa Arab, yantabihul haris. Penjaga itu sedang berhati-hati. Yantabihu, kata yantabihu dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah kata kerja yang sedang berlangsung. Atau dapat kita katakan dalam bahasa Arab, al-fi'lu al-mudhari. Kemudian, ta'kulul bintu. Anak perempuan itu sedang makan. Ta'kulu adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung. Karena al-bintu memang sedang makan. Karena al-bintu ini sedang makan, maka saya katakan ta'kulul bintu. Kalau sudah selesai makan, saya nggak mungkin mengatakan ta'kulul bintu. Karena sedang makan, maka saya katakan ta'kulul bintu. Anak perempuan itu sedang makan. Maka ta'kulu dalam bahasa Arab dikatakan sebagai al-fi'lu al-mudhari' karena ta'kulu menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung. Baik, apa itu al-fi'lu al-mudhari'? Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap fi'il yang menunjukkan pada terlaksananya sebuah pekerjaan yang sedang terjadi pada waktu sekarang. Wala budda ayyakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah wahya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Dan harus diawali dengan huruf dari huruf-huruf mudhari' yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Sebagai contoh, fi'il mudhari' yang diawali oleh huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Aghsilu yadayya. Aghsilu adalah fi'il mudhari' yang diawali oleh huruf hamzah. Albathu adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf hamzah. Kemudian nal'abu adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf nun. Tadhhabulu adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ta. Namshi adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf nun. Yanbahu adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ya. Yantabihu adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan ya. Dan ta'kulu adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ta. Semuanya ini adalah tanda-tanda fi'il mudhari', yaitu alif, nun, ta, dan ya. Kemudian al-fi'lu al-mudhari' itu juga kata kerja yang menunjukkan pada perbuatan yang akan datang. Seperti saya akan pergi, saya akan datang, saya akan pergi ke rumahmu. Jadi saya akan datang itu menggunakan fi'il mudhari'. Saya akan pergi itu juga menggunakan fi'il mudhari'. Contohnya fi'il mudhari' yang kita gunakan untuk yang akan datang. Saya akan mencuci tangan. Bisa menggunakan kata saufa aghsilu atau sa'aghsilu. Saufa aghsilu, saya akan mencuci tangan. Saufa albathu, saya akan memakai baju. Saufa nal'abul kurrata, kami akan bermain bola. Saufa tagbulul wardatu, bunga mawar itu akan layu. Saufa namshi, kami akan berjalan. Di saufa yanbahul, akan menggonggong. Saufa yantabihu, akan
berhati-hati, saufa ta'kulu, akan makan. Demikian fi'lul mudhari untuk menunjukkan pekerjaan yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah fi'lul amri. Sebelum kita menuju ke penjelasan, mari kita perhatikan satu contoh berikut ini. Il'ab bil kurati, bermainlah bola. At'im kittaka, berilah makan kucingmu. Nazif thiyabaka, bersihkanlah pakaianmu. Nam mubakkiran, tidurlah dengan cepat. Tamahhal fis sairi, pelan-pelanlah dalam berjalan. Ajid madghut ta'am, temukanlah atau dapatkanlah sepotong makanan. Baik, jika kita perhatikan kalimat-kalimat ini, kita menemukan sebuah kata perintah. Karena setiap kata itu menunjukkan sebuah perintah untuk melakukan sesuatu pada waktu yang khusus. Jika kita perhatikan satu per satu, maka kita akan mendapatkan sebuah arti kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang akan datang sesuai dengan perintah itu. Contoh kata il'ab bil kurati. Il'ab adalah sebuah kata perintah yang menunjukkan sebuah perintah yang harus dilakukan, sebuah permintaan yang harus dilakukan seseorang. Kata il'ab dikatakan fi'lul amri atau kata kerja, kata perintah. Kemudian at'im kittaka. Kata at'im ini menunjukkan sebuah kata yang diminta oleh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan. Maka kata at'im dikatakan fi'lul amri karena kata ini menunjukkan sebuah perbuatan yang diminta oleh seseorang untuk dilakukan setelah perintah itu. Kemudian nazif thiyabaka. Nazif thiyabaka artinya bersihkanlah pakaianmu. Kata nazif adalah kata perintah karena kata ini menunjukkan sebuah permintaan yang ingin dilakukan oleh seseorang untuk dilakukan, yaitu membersihkan sebuah pakaian. Kata ini dinamakan dalam bahasa Arab fi'lul amri. Berikutnya adalah nam mubakiran, artinya cepat-cepatlah tidur atau tidurlah dengan cepat. Kata nam adalah kata yang menunjukkan sebuah perintah kepada seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan, yaitu tidur. Maka kata nam itu dinamakan fi'lul amri. Kemudian tamahhal fis sairi. Tamahhal itu adalah kata yang menunjukkan sebuah perintah untuk dilakukan kepada seseorang, yaitu perintah untuk melakukan pelan-pelan dalam berjalan, perlahan-lahan dalam berjalan. Perlahan-lahanlah dalam berjalan itu menunjukkan sebuah perintah dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan perlahan-lahan. Oleh karena itu, tamahhal dalam bahasa Arab dikatakan fi'lul amri. Kemudian ajid madghut ta'am, dapatkanlah sepotong makanan. Kata ajid menunjukkan sebuah perbuatan, sebuah perintah yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan, yaitu menemukan sesuatu, yaitu menemukan sepotong makanan. Kata ajid dalam bahasa Arab dikatakan kata perintah atau fi'lul amri. Baik, apa itu fi'lul amri? Huwa kullu fi'lin yutlabu bifihi husul syai'in fi zamanil mustaqbal. Adalah setiap kata kerja yang diminta untuk melakukan sebuah pekerjaan pada waktu yang akan datang. Demikian pembahasan tentang ta'riful fi'li bi'atibari zamani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, ma'an najah fi jami'il umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.